sampaikan juga informasi bahwa Ketum tidak bisa hadir karena kebetulan ada acara yang sama yang nggak bisa dihindari lagi di tempatnya di Jakarta. Nanti mungkin lebih lanjut sekjen kita yang akan menyampaikan. Yang terhormat Bang Maaf, beliau adalah DPH dari DPP Forkabi. Rencananya ada beberapa lagi, nanti masih dalam perjalanan. Dan Pak Ustadz, terima kasih. Saya terima kasih juga kepada teman-teman para panitia yang telah bekerja keras. Waktunya cuma singkat, kalau pakai lama-lama. Begitu ngomong seminggu sampai suruh cari dana, dukungan dana dan doa, itu puyeng. Karena puyengnya apa? Ada orang dicari nggak ketemu, ditungguin sampai tadi malam juga kagak nongol-nongol. Nah, akhirnya daripada capek-capek diam aja deh. Ya alhamdulillah kita dapat dukungan dari ketum kita. Atas supportnya, alhamdulillah kita bisa berjalan lancar semuanya. Jadi itu merupakan supportnya. Saya terima kasih kepada para ketua DPC serta jajarannya yang hadir KSP pada siang hari ini, dan teman-teman ranting yang bisa hadir, dan khusus kepada Serikat yang bisa hadir pada siang hari ini, yang turut serta memberikan supporting kepada kita semua untuk lancarnya pelaksanaan musda. Abang-abang dan Bapak sekalian, di tengah COVID, suasana yang seperti ini, dan di tengah menjelang Upas, itu bukan cuma ramai di teman-teman, mulut teman-teman kita, tapi di media. Saya mulai pagi tadi sambil jalan, saya lihat baca WA, Masya Allah. Jadi saya hanya sedikit memberikan suatu pembekalan aja kepada teman-teman, bahwa kita harus sadar fungsi dan kedudukan kita. Kalau kita akan sebagai Serikandi, apa tugasnya? Itu aja jalannya. Kita sebagai ketua ranting atau staf KSP di ranting, kita jalani fungsi itu. Nah, kemudian DPD demikian seterusnya. Termasuk saya, ketua DPD, ini habisnya udah lama. Di 2 periode setengah habisnya. Selama baru ditegur lisan, kita diem aja. Lisan berapa kali mengarang nanti sampai terakhir yang lisan itu disampaikan pas di pelantikan pemilihan ketua DPD Jakarta Timur. Baru belakangan kemarinnya. Nah, teman-teman sekalian, bahwa kita selain kita tahu kedudukan dan fungsi kita, kita juga harus tahu dan sadar kita itu dibatasi oleh ruang dan waktu. Jangan udah sampai waktunya kita ngeyel. Ya mundur-mundur dikit, istilahnya kita bom-bom dikit, nggak apa-apa deh sama Bang Sekjen, tapi jangan nipu. Itu bahaya. Kita kan mundur nih, tapi kita laksanakan. Jadi kita harus paham kedudukan dan fungsi, dan kita juga dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita ruang sebagai, katakanlah terpilih sebagai ketua ranting, ketua cabang, kemudian nanti di Serikandi, kemudian ketua DPD, tapi ada batas waktu. Jangan udah waktunya, kita udah dikasih peringatan, udah ada surat dari DPP 3 kali sampai 3 kali, dan waktu sekarang udah mepet. Bukannya mau mempersiapkan seperti kita, ya alhamdulillah utara. Saya bilang sama teman-teman dan lapor sama sekjen sama ketum bahwa utara siap melaksanakan. Cuman mohon waktu. Jadi kita kalau umpamanya udah ketahuan batas waktunya udah habis, kemudian juga saya nggak tahu apakah teman-teman saya masih mendukung atau enggak, terus saya cuap-cuap. Dianggapnya Forkabi lagi berantakan. Yang mana berantakan? Nggak ada yang berantakan. Yang berantakan mereka yang ngomong gitu loh. Betul. Jadi dia ngomong berantakan sendiri, memerdekakan diri sendiri, ngomong macam-macam. Nah, tadi pagi saya mau coba ladinin, saya pikir sama juga nggak waras kalau gue ladinin. Jadi kita mesti paham, yang waras kudu ngalah. Yang waras kudu ngalah.
Saya nggak bilang yang lain ya, yang waras gimana, jadi udah saya biarin aja. Nah, kalau kita itu udah tahu semua, insya Allah dalam kedudukan dan fungsi kita jalanin, kemudian dibatasi waktu kita juga jalanin. Tinggal satu kebijakannya, itu ada di ketum sama jajarannya. Hasilnya apa, bagaimana yang akan kita laksanakan, kita laporin langsung ke ketum. Nih, ketum, nih Jen, urusannya udah kayak begini, kalau nggak mau tahu terserah deh, ente gimana urusannya. Itu bukan urusan kita. Jangan kita ngurusin DPP, mencampuri kebijakan DPP. Lah kita sendiri belum ngapa-ngapain. Saya nggak tahu nih apakah saya berdiri di sini masih didukung sama teman-teman. Lah saya ngomong umpamanya saya enaknya. Tahu-tahu teman bilang, enak aja lu ngomong mengatasnamakan DPD. Emang siapa lu? Nah, repot tuh kayak gitu. Ya, jadi saya ingatin teman-teman para ketua ranting kudu ngopenin orang-orangnya, karena yang saya lihat nih itu yang rame itu orang-orang yang tadinya mantan ketua ranting terus nggak dipakai lagi tuh ngoceh, kemudian yang di DPD ngoceh yang udah apalagi yang di DPD. Sebenarnya kalau dia mau, apa salahnya sih Sawan? Kalau nggak berani ketemu ke sekjen, Jen kita mau ketemu, kenapa lu gua nggak diopenin selama sekian tahun gitu kan. Tapi sebelum nanya mestinya ngukur diri gitu. Iya, gua nggak ngapa-ngapain. Lah kata dia Perkawi ambak-ambakan, yang jadi kalaharnya siapa emang? Lah mesti nanya sama diri dia sendiri gitu. Seperti kayak Utara, memang gua sengaja gua nggak apain, pengen tahu anak buah gua mandiri kagak gitu. Jadi kalau ditanya seperti itu, kenapa Perkawi Utara kegiatan sekarang turun, yang ada cuma pengajian-pengajian yang memang kita selaraskan sama visi dan misi daripada DPP gitu. Kalau umpamanya kita bikinnya yang lain-lain, kita nggak selaras, itu nggak cakep namanya. Jadi Bang Sekjen, Bang Ihsan, saya laporin bahwa khusus Jakarta Utara kita taat patuh. Kita mensupport semua kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh DPP sepanjang itu bisa untuk kesejahteraan dan kemaslahatan kita Perkawi. Ya, apapun yang diputuskan oleh DPP yang terbaik tentunya buat Perkawi, kita akan siap. Hidup Perkawi, kita jadi Perkawi yang betul, NKRI asik. Abang-abang, Bapak sekalian, saya berharap kita nggak usah lama-lama. Lama-lama, kita cepet aja. Ngapain sih kita lama-lama, ya kan? Yang main boleh lama, gitu kan? Yang main boleh lama. Nanti kita yang rapat nanti nggak di sini nih, yang khusus yang rapat di ketua DPC. Jadi bisa sana, bisa yang lain ada main-main boleh silakan. Cuman nanti makannya bareng. Makannya bareng, sebab kalau makannya nggak bareng repot ntar. Ya, kita bareng waktu ini. Selesai rapat, ya barangkali itu Pak Sekjen. Siap Pak. Yang udah kita ini, dan sekali lagi saya sampaikan juga laporan kepada saya bahwa ketua DPC yang hadir yang 6 ini mekanisme pilihannya saya lempar bukan saya minta dia jadi ini enggak. Kalau saya mengarahkan ini supaya jadi ketua DPC nanti berapa bisa urusannya belakangan. Jadi nggak ada tuh yang namanya di Jakarta Utara saya bermusuhan sama ketua DPC itu, nggak ada. Konflik sama internal itu nggak ada. Cuman yang bandel ada. Yang bandel? Oh, yang bandel? Yang bandel? Waduh. Oh, unjuk nah. Gitu ya. Iya. Jadi Bang Sekjen itu memang ya situasi dan kondisi Jakarta Utara sangat kondusif. Nggak ada tuh cerita yang macam-macam. Cuma yang kalau ada sedikit itu ya namanya kembang-kembang. Dinamika dalam berorganisasi, apalagi nih eskalasi mau mubas, wah kenceng banget. Tapi saya udah pesan sama teman-teman semua,
kita kudu waras sikapnya. Kalau kita ikut-ikutan, ya sama, kita termasuk orang yang tidak waras. Gitu, ya. Jadi gitu, demikian kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.